semangat, media sosial kembali ramai karena ulah seorang YouTuber. Kali ini viral sebuah lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan secara parodi. Lagu tersebut juga diubah liriknya dengan kata-kata negatif. Beberapa kalimat justru bernada hinaan. Lambang Garuda Pancasila juga diubah menjadi gambar ayam. Ada juga gambar dua anak kecil yang membuang air ke arah bendera merah putih. Video itu diunggah ke saluran YouTube bernama My ASEAN. Diketahui lokasi akun tersebut berada di Malaysia dengan foto profil yang menampilkan bendera negeri jiran itu. Kabarnya YouTube sudah menurunkan video itu. Namun netizen asal Indonesia terlanjur geram oleh aksi tersebut. Video tersebut telah diunggah ulang oleh banyak akun di media sosial dengan tujuan mendorong pengusutan oleh pihak berwenang. Dilansir dari Detik, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat yang berada di bawah koordinasi Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipid Cyber Bareskrim Polri berhasil menangkap pelaku terkait parodi lagu Indonesia Raya. Pelaku berinisial MDF adalah seorang warga negara Indonesia yang masih menjadi pelajar. Penangkapan MDF berawal dari kerjasama antara Polri dan PDRM Polisi di Raja Malaysia. Polisi pun berhasil menangkap MDF yang berusia 16 tahun di Cianjur, Jawa Barat. Bagi bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya melambangkan kehormatan bangsa dan negara yang memiliki kedudukan sakral dan harus dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, yang terjadi saat ini justru marak penghinaan terhadap simbol negara. Lantas, bagaimana cara menumbuhkan nasionalisme dan kesadaran berbangsa di kalangan milenial? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Bagaimana cara menumbuhkan nasionalisme di kaum milenial? Ini akan menjadi topik pembahasan kita pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Semakin semangat karena kita membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial. Dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini tadi sudah kita simak melalui informasi pengantar ya pemirsa ya. Viral yang namanya pelecehan terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sakit sekali mendengarnya. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telekonferensi. Assalamualaikum, saya mau menyapa Letkol Infanteri Medi Haryo Wibowo, Komandan Distrik Militer 0604 Karawang. Assalamualaikum Komandan. Halo, kita. Ya, dan kita juga sudah terhubung bersama Ibu Dr. Anda Tuti Sojakusuma selaku psikolog dan juga akademisi Universitas Pajajaran. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu Dita. Ya, saya mau ke Komandan dulu. Komandan, kenapa sih lagu kebangsaan ini begitu harus dihormati? Tolong jelaskan kepada kaum milenial, Komandan. Mengenai lagu kebangsaan, ini adalah suatu lagu yang diakui menjadi lagu resmi dan menjadi lambang suatu negara dan identitas suatu negara. Dan itu juga ditetapkan secara resmi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu pada bab 5 tata tertib dalam penggunaan lagu kebangsaan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi lagu kebangsaan tidak boleh diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut sesuka-sukanya sendiri. Kemudian ayat 2, lagu kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan atau dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata, dan gubahan-gubahan lain daripada yang tertera dalam lampiran-lampiran peraturan ini. Jadi jelas, kalau kita berkaca pada peraturan ini, termasuk juga saya yakin seluruh negara di dunia mempunyai lagu kebangsaan dan mempunyai aturan tentang penggunaan lagu kebangsaan yang masing-masing. Sehingga di situ kita sebagai civilized society atau manusia yang beradab, tentunya tahu kapan, di mana, bagaimana pelakuan tentang lagu kebangsaan. Gitu. Kita ke Ibu Tuti dulu. Ibu Tuti, apa saja sih faktor yang mempengaruhi terhalangnya rasa cinta tanah air terhadap Indonesia ini zaman sekarang di kaum milenial? Kalau istilahnya terhalang, barangkali tidak semua terhalang. Kalau terhalang itu udah ada, tapi tidak muncul, gitu ya. Jangan-jangan ada kemungkinan juga memang belum ada perilaku itu, gitu loh. Jadi bukan terhalang, tapi memang belum terbentuk. Nah, banyak faktor. Jadi kalau kaitannya tadi dengan misalnya cinta tanah air, dengan lagu kebangsaan, itu biasanya terkait dengan proses belajar si anak. Nah,
Itu kita, kalau saya ingat zaman dulu ya, kita mulai dari kecil ya, dari TK bahkan, dari taman kanak-kanak kita udah belajar lagu Indonesia Raya. Dari anak itu biasanya proses belajarnya adalah dia hafal dulu, belum paham, belum tahu soal aturan. Nah ini siapa yang berperan? Orang tua. Kemudian masuk sekolah berarti ada guru, gitu ya. Nah dalam proses belajar juga yang harus dilihat adalah ada proses modeling. Jadi harus ada model juga. Jadi jangan anak disuruh nyanyi tapi orang tuanya nggak hafal, gitu ya. Nanti tidak ada asosiasi antara dia belajar lagu Indonesia Raya sementara orang tuanya mungkin nggak hafal, gitu ya. Nah kemudian meningkatnya usia, mulai dia memahami apa itu ya. Jadi rasa cinta itu terhadap lagu kebangsaan, terhadap tanah air itu dimulai dipupuk dari kecil sekali. Tapi harus ada model memang. Tapi kalau lihat Ibu Tuti ini kan pelakunya umur 16 tahun ya, dalam artian sudah tidak terlalu intens mendapatkan pendidikan secara langsung dari yang namanya orang tua. Kira-kira kenapa ya Bu Tuti? Remaja itu kan juga kalau dalam perkembangannya dia mencari identitas ya. Dan remaja dia mulai lebih dekat pada peersnya, pada teman sebaya. Nah sehingga kalau dulu waktu kecil itu dalam pengembangan perilakunya tidak cukup kuat, maka akan mudah berubah dengan lingkungan. Jadi kalau dia misalnya anak ini lingkungannya kemudian masuk katakanlah lingkungan teman-teman sebayanya itu yang kurang baik, katakanlah mungkin geng motor lah atau apalah, jadi akan mudah terpengaruh. Tetapi kalau dia kuat di awal perilakunya, pemahamannya, dan kemudian tingkah lakunya, maka mungkin dia justru yang akan mempengaruhi temannya. Nah ini harus hati-hati gitu loh. Komandan, kalau tadi Komandan jelaskan bahwa memang aturannya sudah seperti ini begitu ya. Jadi seolah-olah kita harus tunduk, harus takut kepada yang namanya aturan. Tapi lebih dari itu Komandan, apa sih arti sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya bagi kita? Ya, kita tahu bahwa lagu kebangsaan ini jauh diciptakan oleh Wakil Rudolf Supratman sebelum Indonesia merdeka. Para pendahulu kita dulu, tokoh-tokoh pemuda, menyanyikan lagu ini, zaman penjajahan ditangkap, disiksa, dibunuh. Hanya untuk apa? Menunjukkan identitasnya sebagai bangsa Indonesia merdeka. Berkonteks pada pengorbanan para pahlawan itu. Kalau boleh dibilang, lagu ini adalah lagunya orang Indonesia, bukan sekedar lagu favorit atau lagu musik yang menjadi populer karena terkenal dinyanyikan siapa saja. Tapi dengan lagu ini kita menunjukkan ke seluruh dunia, ke semua orang, sayalah orang Indonesia yang merdeka. Berkonteks pada itu sudah sewajarnya lagu ini mendapat tempat yang terhormat. Jadi gubahannya tidak dirubah, cengkoknya, nadanya, irama yang apalagi syairnya. Nah, jadi perlu dibedakan antara lagu kembali Indonesia Raya dengan lagu-lagu yang biasa kita dengar sebagai instrumental hiburan ataupun mungkin pertunjukan. Baik, dan sudah terhubung bersama kami juga pemirsa, ada Ibu Dr. Dewi Ratnasari selaku ahli bahasa dan budaya dari Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dita. Ibu Dewi, dari kacamata kebudayaan, apakah benar jika yang namanya globalisasi ini turut menyumbang yang namanya pengikisan cinta tanah air di kaum milenial, Bu Dewi? Ya, Bu Dita, globalisasi itu memang akan menghapus sekat-sekat ya, sekat ruang, sekat waktu itu hampir tidak ada dengan adanya globalisasi. Namun jika mengambil istilah Ibu Dita, mengikis, sebetulnya mungkin terlalu dini ya, tapi saya lebih cenderung misalnya ada perembesan budaya, dan itu tidak mesti lewat globalisasi saja. Tadi jelas sekali oleh Ibu Tuti dipaparkan bahwa lingkungan juga berperan ya dalam membentuk karakter melalui pembiasaan. Nah, jadi
pembiasaan ini memang menurut saya jadikannya sebuah budaya. Nah, artinya mau pembiasaan yang mana yang kita pilih? Pembiasaan yang baik, maka dia akan menghasilkan budaya yang baik. Karena budaya itu kan diturunkan, turun-temurun, ditularkan, begitu ya. Jadi, kalau kita jika dari awal pembiasaan dalam keseharian, ya dari lingkungan yang paling kecil, lalu dibawa keluar, maka akan membentuk sebuah budaya yang kuat. Tidak mudah terembes. Sehingga muncul akulturasi budaya ya, itu kan sering kita juga dengar akulturasi budaya. Itu tidak menghilangkan konsep inti dari budaya asal. Begitu, Bu Dita. Kalau kita lihat balik lagi ke kasus pelecehan terhadap lagu Indonesia Raya, Ibu Tuti, bagaimana nih agar pelaku ini kan sudah ditangkap nih, tapi bagaimana agar dia yang notabene masih di bawah umur usia remaja begitu, Ibu Tuti, tidak merasa sebagai satu-satunya pihak yang diintervensi, Bu Tuti? Kalau dalam psikologi sekarang ini pendekatannya memang yang namanya istilahnya punishment atau hukuman, terutama untuk remaja ya, itu memang kita agak kurangi kata itu ya, gitu. Jadi kita tidak mengatakan hukuman itu sebetulnya dari hukum ya, hukum, orang-orang hukum tuh memang pakai istilahnya. Dulu psikologi juga pakai ya punishment gitu, tapi sekarang lebih ke reinforcement. Jadi reinforcement ini kita lebih menguatkan perilaku-perilaku yang baiknya. Jadi mungkin ada relearning, jadi dia harus belajar lagi nih. Sekarang kita beritahu tadi yang Pak Medi katakan ya, Pak Komandan katakan bahwa pengetahuan itu mungkin belum ada, bahwa Indonesia Raya itu dulu sejarahnya seperti ini, didapat dari sini. Itu rasa itu tuh yang memunculkan emosi menjadi saya bangga, itu mungkin belum ada pada anak ini, gitu ya, karena dia tidak tahu saya harus mengasosiasikan apa Indonesia Raya ini dengan apa sih. Saya cuma dengar tiap hari Indonesia Raya, tapi emosi yang melekat dengan lagu itu belum terbentuk gitu. Nah, kita mungkin dulu, jadi ini makanya tadi banyak kaitannya dengan sejarah, itu harus disampaikan. Sejarah itu penting untuk si anak bisa mengaitkan antara Indonesia Raya dengan pengorbanan para pahlawan kita. Terbentuknya, ini identitas kita. Karena begitu nanti dia akan sangat merasa kalau orang sudah mulai di luar negeri. Kalau orang tinggal di luar negeri, dengar Indonesia Raya itu bisa nangis gitu loh. Karena mengaitkan dengan kampung halaman, dengan Indonesia gitu. Tapi kalau kita yang di dalam negara Indonesia sendiri kadang-kadang nggak merasa itu, ya, karena tidak merasa. Jadi itu harus dibentuk asosiasi antara Indonesia Raya dengan ini saya gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ya. Pemirsa tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.